Karena hak angket sekarang misalnya dilaksanakan, ini hanya akan menimbulkan kegaduhan saja. Ya, gaduh saja politik jagat Nusantara ini. Nggak ada hasilnya, tidak akan ada hasil yang produktif untuk membangun demokrasi. Ya, saya kira perdebatan menyangkut substansi dan bahkan teknis, saya kira level berikutnya ya. Jadi sekali lagi pada posisi itu kami ingin mempertegas kembali bahwa pasangan 01 mengapresiasi, menghormati rencana inisiatif yang sudah didorong oleh Mas Ganjar, dan saat yang sama kita tunggu apakah ini akan menjadi keputusan dan sikap politik fraksi PDIP di DPR RI atau tidak. Karena menjadi sangat penting ketika inisiatif ini betul-betul menjadi sikap politik dari fraksi PDIP sebagai pemegang fraksi terbesar di DPR RI hari ini. Nah, begitu inisiatif ini tidak menjadi sikap politik dari fraksi PDIP, tentu kelihatannya jalur yang lain yang terus akan berjalan, tidak jalur politik. Nah, pada konteks itu sekali lagi level substansi dan teknisnya kita akan bahas berikutnya setelah teman-teman pasangan 03 menuntaskan agenda menyangkut sikap politiknya apakah melalui jalur hak angket atau tidak. Ya, kalau saluran yang kita disediakan oleh undang-undang dan kalau semangatnya adalah ingin meletakkan, mendudukkan masalah yang tadi Mas Doli misalnya sudah bercerita bahwa memang ada temuan-temuan di lapangan, baik yang ditemukan oleh pasangan 01, 02, dan 03. Nah, jalur yang disediakan oleh undang-undang adalah jalur melalui Bawaslu dan MK. Nah, tentu pada konteks ini pasti terbatas sebagaimana tadi Pak Margarito menyampaikan, ini dimensinya kan dimensi hukum, tidak dimensi politik. Nah, saya meyakini pelontaran ide dari pasangan 03 sampai mengambil inisiatif untuk mendorong ini melalui mekanisme jalur politik, melalui hak angket, saya kira sudah diperhitungkan secara matang ya. Sudah dihitung secara matang dari berbagai temuan yang ada, dan terutama temuan yang pra-TPS. Yang saya sebut dengan temuan pra-TPS itu semua potensi yang selama ini diduga oleh kita semuanya, dalam hal ini pemerintah menggunakan kewenangan dan fasilitas negara untuk mendukung calon tertentu gitu. Nah, pada konteks pra-TPS memang harus jujur diakui, kalau melalui prosedur hukum biasa yang disediakan oleh undang-undang, tentu tidak bisa meng-capture secara keseluruhan. Nah, kalau jalur politik melalui hak angket misalnya, tentu semua peristiwa pra-TPS, semua peristiwa pra-pencoblosan mungkin bisa semacam didiskusikan, diselidiki melalui hak angket. Tapi sekali lagi ini sepenuhnya kita tunggu penuntasan inisiatif ini dari fraksi PDIP Perjuangan. Terima kasih Prof. Margarito. Sekali lagi sikap kami menunggu dari finalisasi dari PDIP Perjuangan. Ya, biarkan saja PDIP sendiri. Terima kasih. Karena sekali lagi posisi kami tidak pada mengambil inisiatif, karena inisiatif itu yang ambil adalah pasangan 03. Jadi tentu dalam tenggang waktu ini kami akan terus mendiskusikan, karena sekali lagi concern dari tim hukum pasangan Amin hari ini adalah mengumpulkan berbagai bukti kecurangan, berbagai bukti kecenderungan keterlibatan pemerintah dan seterusnya itu. Jadi kami belum mendiskusikan secara detail menyangkut soal hak angket ini. Jadi kita tunggu, sekali lagi kita tunggu inisiatif
apakah akan menjadi sikap resmi fraksi PDIP Perjuangan atau tidak. Ketika sudah menjadi, misalnya ketika fasenya sudah masuk pada sudah menjadi sikap resmi fraksi PDIP Perjuangan, kami masih ada satu fase lagi untuk mendiskusikan ini dengan partai pengusung pasangan Amin. Yang kedua, saya ingin mengatakan sebagai mantan sekjen PKB, ya, bahwa tuntutan atau desakan untuk hak angket di DPR sekarang itu adalah pekerjaan yang sia-sia, ya, kontraproduktif, ya, kontraproduktif karena nggak ada connectingnya dengan penyelenggaraan pemilu, tidak bisa merubah hasil pemilu, tidak bisa juga merubah hasil keputusan Bawaslu misalnya. Ya, ketika Bawaslu memutuskan di TPS ini harus diulang, TPS ini harus dihitung ulang, itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Bawaslu untuk memutuskan, ya, untuk memutuskan sampai kepada memutuskan. Nah, kalaupun ada challenge, itu bisa sampai ke Mahkamah Agung nantinya. Kalau memang ada challenge, kita tidak puas terhadap keputusan Bawaslu, tapi keputusan Bawaslu itu adalah keputusan yang mengikat. Nah, oleh sebab itu yang kedua saya ingin mengatakan bahwa hak angket yang didorong oleh Pak Ganjar Pranowo, kemudian menjadi inisiasi misalnya oleh 3 fraksi ini, ya, termasuk PKB sebagai partainya tempat saya selama ini bernaung, itu sia-sia, pekerjaan sia-sia, kontraproduktif. Kalau misalnya mau melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu tahun 2024 nanti setelah hasil pemilu 2024 ini diketok oleh KPU, ya, setelah hasil ini diketok oleh KPU, ya, setelah sidang MK selesai semua, mari kita evaluasi apakah penyelenggaraannya itu ada secara teknis membuka ruang untuk terjadinya kecurangan-kecurangan, ya, kita evaluasi, termasuk mengevaluasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga boleh oleh DPR kalau merasa mungkin sistem sekarang ini membuka peluang untuk kecurangan atau membuka peluang pertarungan internal saling bunuh di antar partai ketika pileg misalnya, ya, terbuka menjadi tertutup, terbuka menjadi setengah terbuka gitu, ya, itu bisa dilakukan. Tapi setelah pemilu, semua tahapan-tahapan pemilu ini selesai, nah, itulah kemudian monggo silakan kalau mau diangket, mau diinterpelasi. Tapi berkenaan dengan pemilu 2024 ini tertutup, tidak ada hubungan sama sekali, pekerjaan sia-sia, kontraproduktif, terutama kontraproduktif terhadap niat kita, ya, semangat kita semua untuk menciptakan pemilu yang damai, ya. Karena hak angket sekarang misalnya dilaksanakan, ini hanya akan menimbulkan kegaduhan saja, ya, gaduh saja politik jagat Nusantara ini, nggak ada hasilnya, tidak akan ada hasil yang produktif untuk membangun demokrasi, ya, untuk membangun demokrasi. Nah, oleh sebab itu saran saya kepada fraksi PKB di DPR, saran saya kepada PKB khususnya, saya tidak bicara kepada Nasdem, kepada PKS, itu urusan mereka lah, ya. Tapi kepada PKB saya menyarankan supaya mengurungkan niatnya untuk hari ini menggunakan hak angket atau hak interpelasinya di DPR.